punya nilai positif secara ekonomi, mencari uang di sana, mencari pundi-pundi uang di sana. Tapi yang kita bedah di sini, yang kita kuliti di sini adalah persoalan pergaulan, atmosfer, dan juga lingkungan yang diciptakan itu, lingkungan yang diciptakan dari street coffee itu. Imam itu ketika sholat isya dia keluar melihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa lah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Pojok Masjid. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua dari manapun berada. Ya, di sini sudah bersama kita para petinggi-petinggi syuhada, ya, direktur-direktur lembaga sayap syuhada gitu ya. Ada direktur LPQ ya, Ya, Mas Subhan. Kemudian ada direktur pendidikan dan kaderisasi, Mas Abda, dan juga ada direktur, nah ini direktur frontal ya. Kan namanya Kops ya, Kops dakwah gitu ya. Kops dakwah Masjid Syuhada ya, Mas Alfian. Ya, nah ini ya alhamdulillah lah kita perdana ini, podcast perdana kita yang namanya Pojok Masjid ya. Dan ini secara lokasi juga berada di pojok beneran ya, pojok masjid beneran ya, di paling bawah masjid, paling pojok masjid gitu ya, di kantor CDMS gitu ya. Nah ini banyak hal sebenarnya yang perlu kita perbincangkan perihal kehidupan di luar pagar. Ya ini dari mana dulu nih? Mungkin ini sih, ya kita mungkin sudah tahu semua lah ya tentang kondisi Masjid Syuhada akhir-akhir ini begitu ya. Apalagi kalau kita melangkah sedikit di luar pagar gitu ya. Nah itu kan ada street coffee ya. Ya sebenarnya agak sensitif ya, tapi ini kita coba bahas secara dari sudut pandang dari masing-masing lembaga soal street coffee yang ada di depan. Tapi kita bahas secara objektif begitu ya. Pasti ada pro dan kontranya, pasti nanti ya kita lihat ya. Apakah memang pasti ada nilai-nilai positifnya juga, pasti ada nilai-nilai negatifnya juga ada gitu. Nah, ini kita nanti akan bedah satu persatu sih gitu. Dan teman-teman di sini kan juga nah, ini sama-sama mahasiswa semua ya. Ada yang mahasiswa muda, mahasiswa masih muda semua kebetulan. Masih muda semua gitu. Masih muda semua ya. Nah, iya. Artinya memang dunia tongkrongan itu bukan hal yang asing bagi kita gitu ya. Dan kita juga pastilah pernah nongkrong, bahkan suka nongkrong gitu. Cuman di sini ya dalam tanda kutip nongkrongnya itu seperti apa gitu. Apakah memang tongkrongan yang kita ikuti itu tongkrongan positif ataukah tongkrongan yang tongkrongan malam dunia dalam tanda kutip gitu ya. Nah ini dari mana dulu nih? Mungkin dari yang paling frontal dulu nih. Melihat sekilas mungkin melihat yang di depan itu tanggapannya sih apakah memang street coffee itu memang sepenuhnya buruk atau sebenarnya ada hal-hal positif yang bisa kita ambil begitu, apalagi berkaitan dengan ladang dakwah gitu ya.
Mungkin geser. Ya, mungkin menurut pandanganku ya, memang fenomena street cafe ini menjadi sebuah peluang dan juga tantangan bagi kita. Apalagi posisi kita sebagai masjid dan juga Masjid Syuhada ini sebagai ikonik kota Jogja, mungkin sudah dinobatkan sebagai cagar budaya yang tentunya memiliki sejarah yang panjang, apalagi merupakan hadiah atau istilahnya kenang-kenangan dari Presiden Soekarno untuk wilayah, khususnya wilayah Jogja yang pernah menjadi sebuah ibu kota negara. Kalau melihat akhir-akhir ini gitu ya, mungkin kita melihat ada fenomena street cafe yang mungkin agak sedikit menjadi problem juga terkait kondisi malam gitu. Lagi kita kan tadi sudah kita bahas juga terkait posisi Masjid Syuhada sebagai ikon keagamaan khususnya Islam, yang dimana depannya pas itu terdapat street coffee yang kalau malam ya kita tahu bahwa bebas tongkrongan bebas itu tidak terfilter istilahnya. Mungkin kalau dari sisi peluang ya, tentu ini kita menjadi sebuah peluang bagi kita sebagai khususnya agen-agen dakwah ya, bukan hanya dari Korps Dakwah, tapi juga ini kita sebagai anak muda yang alhamdulillah masih diberi wawasan juga kemampuan untuk menjaga diri dalam hal yang negatif gitu. Kalau kita melihat street cafe ini kan didominasi oleh anak muda. Nah, kita melihat mungkin nggak ada mungkin anak tua, nggak ada bapak-bapak ya yang nongkrong gitu. Ada tukang parkir. Ya, preman itu. Iya, itu anak muda sih. Anak muda. Ya kan anak muda. Mudah-mudahan. Nah, selama ini kan kita lihat di masjid ya, khususnya dia di Masjid Syuhada ataupun masjid-masjid lain itu jarang sekali anak muda yang memang tertarik dengan masjid itu. Mungkin ada beberapa, tapi kan karena mungkin entah itu disebabkan oleh faktor ustadznya yang besar ataupun tema-tema yang memang relate dengan anak muda gitu. Sedangkan kalau kita lihat di sini, tadi kan kita bicara tentang peluang, artinya kita sudah melihat objek dakwah kita nih anak muda. Nah, tentu perlu kita improve gimana caranya supaya kita bisa menggait ataupun mengajak anak muda ini untuk kembali ke masjid gitu. Nah, tentu ini menjadi tantangan. Tadi kita sudah bahas peluang. Tantangan ini yang sangat-sangat lebih besar mungkin daripada peluang yang kita lihat gitu. Secara kan anak muda ya yang kita tahu ya, maksudnya pasti saya yakin di situ dominasi oleh perantau. Mungkin ada beberapa warga lokal, tapi mungkin dengan kultur Jogja dan juga kultur masyarakat ya, khususnya saya rasa untuk masyarakat Jogja sendiri yang khususnya anak muda tuh mungkin lebih suka ke warkop-warkop ataupun ke tongkrongan-tongkrongan yang biasa itu dibandingkan dengan street cafe. Nah, untuk itu kita kan nggak bisa nih menyamakan kultur Jogja ataupun tidak terlalu paham dengan kultur-kultur di luar Jogja. Artinya di sini dari berbagai macam wilayah terus dijadikan satu dalam tongkrongan, itu kan pasti bawa macam-macam kultur gitu. Sehingga kita tidak bisa tidak bisa sih. Istilahnya agak sulit bagi kita buat menentukan metode dakwah gitu. Mungkin kalau anak muda kan ya kita tahu bahwa secara psikologi kan memang dia masih labil. Terus juga dari segi ya tadi emosional juga masih belum bisa terukur. Kemudian juga dari sisi ya istilahnya masih mencari jati diri lah. Masih juga haus validasi segala macam, usia masih ya terombang-ambing gitu. Mungkin bisa kita dekati ya itu dengan metode tadi ya, dengan psikologi gitu. Yang kita memahami ya di hipnotis. Oh enggak. Bukan Deddy Kobuzer gitu bisa gitu. Karena kita kalau misal kita tiba-tiba datang so akrab ngajak ini, wah nggak bisa. Nggak bisa. Pasti mereka kan kesana bawa circle. Iya, kamu siapa?
Ini mereka bawa circle terus kalau tiba-tiba kita nimbrung nggak bisa. Yes. Jadi kalau semisal yang mungkin biasa dilakukan sama masjid-masjid kan misalnya kayak kita ngadain sebuah acara ataupun event yang itu konsepnya anak muda gitu. Jadi mungkin kita buat angkringan gratis depan masjid, terus kita ya sebatas kita mulai dengan obrolan-obrolan kita tapi yang memang kita membentengi tongkrongan itu dengan tongkrongan positif. Nah tapi kan masalahnya orang-orang itu pada mau nggak kalau join sama kita. Nah itu kan sulit juga gitu. Iya. Itu sangat Kompleks memang ya. apalagi kalau ya itu baiknya anak muda memang masih perlu bimbingan juga mungkin kalau kita by person mungkin per orang mungkin kita bisa tapi kan nggak mungkin kita tiap hari ikut nongkrong juga. Misalnya kan kalau anak muda kan biasanya dia tertarik dengan tertarik dengan sesuatu yang baru kalau memang sesuatu relate sama diri dia. Misal dia lagi patah hati, ya kita pendekatan dakwahnya melalui patah hati gitu. Kita ajak mungkin bisa lagi burnout ataupun lagi banyak tekanan skripsi segala macam. Nah itu kan bisa kita Bantuin. Iya kita bantu skripsi enggak sih. Kalau joki oke, nggak bisa joki gitu. Ya kalau memang tantangan buat kita kayak sulit kalau memang kita memang metodenya seperti itu. Mungkin kalau secara peluang juga ya, mungkin karena aku basicnya ekonomi ya. Ini kalau melihat fenomena ini kalau secara ekonomi memang sangat-sangat baik gitu. Secara kan memang suatu wilayah di tengah kota Jogja terus memang basisnya dia coffee street semua. Ini bisa menjadi sebuah ikon juga, ikon baru. Mungkin ini kita sedikit ya keluar dari tadi ya pembahasan dakwah. Ini memang karena sudah branding juga dalam benak-benak anak muda gitu. Kalau ya nongkrong kalau di Kota Baru ya di depan Masjid Syuhada gitu kafe-kafe. Nah, itu juga mungkin dari sisi perekonomian itu memang sangat-sangat bagus ya. Cuma tadi yang perlu kita bedahin itu bagaimana cara agar tetap kondusif, misalnya dalam koridor-koridor yang tidak menyalahi ataupun melanggar etika lah sebagai kita ini tuan rumah, di mana ya tadinya kita masjid ya yang harus menjaga etika khususnya depan masjid. Mungkin kalau secara ekonomi saya ini melihatnya sebuah peluang juga bagi khususnya ya UMKM di wilayah Jogja gitu. Saran juga mungkin kalau bisa gitu biar nggak salah satu mungkin trik biar ini tetap menjadi peluang bagi UMKM itu mungkin bisa lebih luaskan lagi, artinya tidak hanya coffee street, mungkin yang lain. Karena apa? Karena kalau misal coffee street kan tadi kita sudah bahas kalau itu iya pasti yang mau anak-anak muda, kecuali tadi tukang parkir itu bapak-bapak. Mungkin bisa lebih disebarkan lebih diperluas usahanya lebih banyak lagi gitu. Biar nanti jenis usahanya. Iya, biar nanti konsumennya juga nggak cuma di anak muda. Sehingga kan pasti anak mudanya itu ya nggak sembarangan gitu. Mungkin kita bisa lihat kayak dia di Alkit. Nah, itu kan di Alkit kan mungkin bisa lihat karena banyak anak-anak artinya mereka ada rasa izin lah ya, malu gitu kalau misal pengen melakukan sesuatu ataupun ya melihat ini ya. Betul. Itu mungkin salah satu istilahnya metode treatment untuk mengatasi street cafe ini. Juga ya salah satunya kita perlu konsultasi dan juga mungkin komunikasi khusus dari pihak terkait. Iya, pihak terkait ya dari itu dari pemerintah ataupun dari coffee street ini kira-kira apa ya? Langkah apa yang mungkin bisa kita lakuin bersama gitu biar tetap menjaga sama-sama kita enaknya lah, enak gitu. Ya tadi semua tuh kok mungkin bisa lebih diperluas biar nggak cuma coffee street, biar nanti ya dan juga mungkin bisa dibatasi jam operasional. Karena kalau misal udah lewat dari jam 12 saya rasa itu sudah makin makin aneh. Makin aneh. Anak muda mah semakin malam semakin obrolannya semakin makin random, makin udah kalau udah bingung ya pasti kalau kan
jiwa manusia kan pasti kodratnya ya ngarah kepada Tapi kita nggak kemaksiatan. tahu, kita nggak tahu. Ya maksudnya kepada kemaksiatan. Maksudnya kalau sebagai manusia normal ya kita semua di sini juga pasti kalau misal tidak dibekali bekal agama ya pasti hidupnya juga bakal ini kan. Tapi kalau sudah malam udah nggak tahu dilakuin Iya, apa lagi nih udah saking udah obrolan udah habis. terlanjur malam ya. Ya udah akhirnya maksiat yang mereka jalani gitu. Mungkin dari aku gitu sih. Tapi ada nggak sih kayak ini kalau nggak salah dalam pandangan Islam itu ngobrol terlalu larut malam itu kalau nggak salah juga nggak bagus juga ya. Aku pernah dijelaskan oleh guru aku, dosen dari Yaman juga menjelaskan bahwa ada hadis Nabi itu kebiasaan Nabi setelah Isya itu beliau membatasi obrolan. Jadi kalau bisa setelah Isya itu kita tidur, disunahkan tidur. Kemudian kalau semisal ada pun obrolan ya obrolan-obrolan yang positif tentang ilmu ya seperti ini ya, diskusi penting ya. gitu ya. Nah itu sih emang. Ya masalah kayak gini emang kompleks banget nih. Nah, dan ini mungkin disclaimer dulu ya. Jadi betul kata Mas Bian tadi ya. Karena apa? Kalau kita melihat secara nilai ekonomi itu memang menguntungkan banget gitu. Dan di sini kita tidak memojokkan siapapun atau memihak siapapun. Ya kita melihat secara objektif dari sudut pandang yang kita pahami gitu. Artinya memang ya sebetulnya street cafe di sini emang punya nilai positif secara ekonomi dan juga kita ya paham lah ya orang-orang yang mungkin mencari uang di sana, mencari pundi-pundi uang di sana, tapi yang kita yang kita bedah di sini, yang kita kuliti di sini adalah persoalan pergaulan, atmosfer dan juga lingkungan yang diciptakan itu, lingkungan yang diciptakan dari street coffee itu. Jadi kalau sederhananya yang kita pengen ya street coffee tapi minus nggak ada orang-orang yang terlalu vulgar, auratnya dibuka, terus pergaulannya bebas. Nah itu yang kita pengen kan sebenarnya kayak gitulah. Tetap ada tongkrongan-tongkrongan tapi ya minus pergaulan bebas lah katakanlah gitu. Pergaulan bebas. Tapi ya pergaulan yang bahasa halusnya ya? Iya terlalu vulgar gitu ya. Iya, kurang enak dipandang gitu. Kurang enak dipandang apalagi di depan masjid gitu. Nah ini ya menghadapi orang-orang kayak gini emang susah banget sih gitu. Nah ini gimana Mas Ban? Perlu diruqyah aja. Di ngaji Mas, ya Mas. Pasangnya mantap sih Mas. Kalau dari sudut pandang ya Mas Ban gimana kalau melihat fenomena di depan ini? Ya. Jadi mungkin perkenalan dulu ya. Oh iya. Sebenarnya kita ini satu asrama ya. Asrama Masjid Syuhada satu. Jadi, kalau mau yang daftar nanti satu atap. Masjid Syuhada. Iya. Kamar. Kebetulan kalau saya pribadi di antara berempat ini kayaknya paling senior ya. Paling tua nih. Paling tua juga. Senior. Iya. Jadi saya di Syuhada itu sejak 2022 Februari. Sekarang sudah bulan apa ini? Tahun April. Ya. Ya, 4 tahun lebih 2 bulan. Ya. Ya, 4 tahun lebih 2 bulan. Jadi kalau kita tinggal di asrama itu kita kan wajib mengabdi di Syuhada dalam bentuk kita mengabdi di lembaga formal ataupun lembaga non formal. Kita kebetulan di lembaga non formal ada pendidikan kader, ada korps dakwah, ada pendidikan anak juga, dan saya di pendidikan Al-Quran kebetulan. Nah, jadi kurang lebih saya 4 tahun ini di Syuhada. Kalau kita ke flashback ke saya dulu, itu kan ke Street Coffee ya. Street Coffee ini hanya beberapa bulan ke sekarang nih kayaknya. 1 tahunan. Hampir 1 tahunan. Nggak sampai kayaknya. Nggak sampai. Kayaknya. Berarti baru banget deh. Baru. Ini baru banget. Jadi. Nah, ini menarik. Jadi kita tinggal di asrama yang
di depan masjid ini, di mana di situ kita ada asrama dan juga ada rumah imam di situ. Nah, dari sudut pandang saya, mungkin tadi Mas Fian sudah ada positifnya dikit. Kalau saya, kalau lihat positifnya kok sulit ya. Tapi nggak apa-apa nanti supaya Gak apa-apa lah ini. nanti Beda-beda. apa namanya, siapa tahu nanti kalau misal kita obrolan sudah panjang nih, siapa tahu ada masukan-masukan yang bagus nanti kira-kira gitu. Jadi selama kurang lebih sebelum ini ya, sebelum street coffee kita ya namanya mahasiswa, kita belajar tenang, tidur tenang gitu kalau malam. Kalau sekarang sulit banget, beneran sulit. Karena yang pertama street coffee itu dia pakai musik. Dia pakai musik yang volumenya cukup mengganggu lah. Cukup mengganggu. Jedak-jeduk. Jedak-jeduk ya malam-malam itu. Ya, di situ. Jadi kita sebagai penghuni asrama yang dekat banget dengan jalan raya yang dipakai buat street coffee itu sangat terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait rumah imam juga. Situ kan ada rumah imam yang benar-benar apa ya? Ada Ya, keluarganya juga. iya ada keluarga. Kalau setiap kali kalau dulu malah street coffee-nya, kalau sekarang sudah agak lumayan street coffee-nya. Kalau kita lihat ya, agak tenang. setelah Ramadan itu sudah agak tenang. Kalau sebelum ini itu maghrib, setelah maghrib pun mereka datang kan, mereka sudah buka lapaknya. Akhirnya kayak seperti imam itu ketika sholat isya, dia keluar melihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa itu. yang luar biasa lah, kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Nah di situ yang kedua. Lalu selanjutnya yaitu terkait ya mungkin keluhan jamaah juga ya. Ya jamaah salah satunya itu parkirnya mulai Iya, kurang ya. Iya, Porsinya iya, kurang. porsinya kurang lah. Nah di situ selain itu juga kan setiap kali kita ke syuhada untuk beribadah, niatkan ibadah dari berkah apa segala macam. Sebelum masuk kita sudah melihat seperti itu, kita sudah melaksanakan ibadah, ternyata keluar lagi yang melihat kayak gitu lagi. Jadi ya sama aja. Ya, Minus. iya, Jadi minus banget. Jadi ya, ya itu sangat malah minus ya. Makasih wes. Astagfirullahnya. Wah. ya. Baik lagi tadi ke kurang lebih 5 bulan 6 bulan ke sekarang ya. Jadi dulu itu 5 bulan yang pertama itu sebenarnya masih ada satu lapak saja itu. Tetapi mungkin ini autokritik buat yayasan juga ya. Ini autokritik buat yayasan karena apa ya? Harusnya kalau masih satu itu satu dan itu masih lama itu. Ada apa namanya lapak-lapak yang lainnya itu sebenarnya masih jaraknya lama. Itu kita sudah sebagai teman-teman asrama yang 24 jam tinggal di Syuhada, Betul. yang 24 jam tinggal di Syuhada sebenarnya sudah melaporkan ke yayasan. Kita minta masukan yayasan, bahkan ya kalau bisa ada tindakan dari yayasan, tapi belum ada apa ya, agak lama meresponnya. Mungkin itu karena mereka sibuk kerja. Iya, Dari mungkin di pagi situ. sampai malam, setelah itu mereka harus mengurusi keluarga. Kita nggak tahu gitu. Iya, betul. Iya. Iya, Betul. di situ akhirnya setelah menjamur, wah itu kan sulit sudah. Setelah menjamur sudah sulit untuk kita masuk ke sana secara persuasif pun sudah kesulitan gitu. Nah, seperti itu. Terus lagi kebetulan saya di Lembaga Pendidikan Al-Quran itu setiap malam minggu ada kegiatan yang namanya tilawah. Itu pelatihan seni baca Al-Quran bersama Ustadz M. Nur. Beliau ini imam besar di UGM. Jadi setiap malam minggu kita ada kegiatan tilawah itu. Jadi otomatis kan jamaah LPQ, apalagi malam minggu itu. Wah, itu ya
cukup terganggu. Iya, kita sebenarnya cukup terganggu dengan adanya street coffee itu. Ya, apa ya, kalau dari segi positifnya apa ya? Saya coba nyari sudut pandang dari segala sisi kok belum dapat ya, kecuali yang ekonomi tadi. Mungkin segitu dulu dari saya, mungkin bisa ditambahin sama Iya. Mas Sadar. Jadi memang kalau kata Dodit itu sangat menggusarkan ya. Oh ya, mungkin satu lagi ya. Iya. Gimana? Kemarin kita sempat membuat berita di Instagram yang cukup viral. Oh iya. Ya, terkait street coffee depan itu. Wah, banyak respon dari jamaah macam. Akhirnya setelah viral kita sempat ditelepon oleh beberapa pihak yang di sana street coffee, yang pengelolanya lah. Iya. Mereka telepon kita, dia bilang gini, nanti mungkin bisa dikoreksi sama Mas Abda, kita itu mau kita juga pernah mencari nafkah dari situ. Ya, kalau dulu itu sebelum ada street coffee banyak yang parkir liar di situ. Nah ini. Dan mohon maaf ada yang berbuat yang tidak senonoh di situ. Nah makanya mereka berdalih mau menjaga itu. Dengan adanya street coffee. Street coffee ini kalau dari segi ekonomi kata Mas Fian emang bagus, tapi yang sepenglihatan kita ya begitulah. Kalau menurut saya kurang gitu. Mereka kan berdalih mau menghilangkan maksiat. Kalau kita tuh tidak bisa, iya, kita tidak bisa menghilangkan maksiat, kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran yang lain gitu kan. Ya, itu mungkin. Jadi kemarin alhamdulillah Ramadan kalau mungkin hari pertama sampai 1 minggu itu masih ada. Setelah itu kan sudah agak sepi. 10 hari terakhirnya ya. 10 terakhirnya. Nah itu mulai agak reda. Nah sekarang setelah Ramadan ternyata mereka rame lagi gitu. Nah mungkin bagaimana kalau kita mau bertindak selaku lembaga yang di bawah naungan Yayasan Masjid Syuhada, kayaknya tidak bisa gitu, sulit, kurang power. Perlu baterai ini kita. Ya. Sementara yayasan sendiri kan ya gimana ya? Ya mungkin ini autokritik buat yayasan. Semoga ada gerakan atau tindakan yang yang cukup setidak-tidaknya berdampak lah saling menguntungkan. Kalau bisa saling menguntungkan. Kalau nggak bisa ya harus gimana saling ya? mengerti lah. Ya saling mengerti. Karena kan kita tahu ya posisi di depan itu kan memang mau tidak mau karena di depan masjid ya untuk halaman parkir masjid gitu ya. Tapi ya sebenarnya susah ya kalau kita berhadapan dengan dunia lapangan itu yang kadang mungkin tidak pandang benar atau salah gitu, tapi ya sesuai seleranya masing-masing gitu. Nah ini mungkin Mas Abda yang lebih berhadapan langsung ya. Ya kemarin ketua panitia Ramadan. Ya ketua panitia Ramadan yang mungkin waktu itu sedang pun banyak ya, viral kayaknya. Iya waktu Ramadan lah, tapi masih berjalan hal seperti itu. Nah kalau dari pandangan Mas Abda gimana nih, yang mungkin sudah berbenturan langsung dengan orang-orang terkait itu? Kalau menurut saya ya, karena yang terlibat dalam coffee street ini banyak, dari komponen warga, kita anak asrama, coffee street dan lain-lainnya. Nah itu kan
sebenarnya kalau misalkan dibilang semua mempunyai kepentingan, pasti Coffee Street butuhkan uang, terus ya yang mengelola juga butuh uang buat keluarganya. Kita warga kepentingannya pengen itu nggak ada, karena sangat ya kenyamanan kita terganggu gitu. Nah, mungkin kalau bisa mencari solusi ya dari semua lini, termasuk dari yayasan terutama, karena yang pastinya lingkungan Masjid Syuhada yayasan yang punya kontrolnya. Nah, seharusnya turun bersama untuk membicarakan bersama-sama antara pihak Coffee Street, yayasan, dan pihak-pihak yang terdampak seperti warga. Kemarin saya sebelum Ramadan memang sudah muter ke warga-warga dari RT bawah nih, mana ya, Kalicude Pengamen. Saya minta, intinya saya tanya Mas Bian juga yang tahun lalu jadi ketua Ramadan kan, warga mana aja yang bisa mempunyai handle di bagian jalan ID Nyoman itu sama yang jalan Sunarto yang depan asrama kita. Nah, itu kan ada pengelola sendiri. Kemarin yang depan asrama itu sama Pak Bambang, ketua RT-nya. Kita ngobrol lama-lama. Mereka sebenarnya juga tidak setuju adanya Coffee Street, tapi bukan mereka secara gamblang menolak. Ya terserah kowe lah, pokoknya aku ora gelem tanggung jawab. Oh ya, intinya nek kowe kalian ganggu, aku wegah ikut campur lah istilahnya. Nah, mereka juga udah resah gitu adanya. Toh di sini juga kebanyakan kan ada yang beberapa ya, kalau bisa dibilang Kota Baru mah kotanya orang elit. Karena kalau kita lihat dari strategis tempat-tempatnya itu, letaknya itu sangat bagus gitu. Apalagi Coffee Street melihat peluang di sini. Terus saya turun ke bagian yang punya izin RT sini nih, yang depan ini Jalan ID Nyoman. Ya kurang lebih mereka tetap terganggu. Tapi saya nggak tahu apakah di dalamnya ada permainan politik atau bagaimana ya. Saya kalau di luar pengetahuan kita, karena di sisi lain ya semua punya kepentingan tadi, dari Coffee Street butuh duit dan lain-lain. Apakah di dalamnya ada mungkin ya nggak tahu lah, nggak mau sebut, intinya pasti ada beberapa kayak gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari peluang kebaikannya ya seharusnya sebagai masjid punya solusi yang baik. Salah satunya memberikan space buat mereka, kita memberikan kajian kah, atau bisa jadi Coffee Street tuh kita pindahkan ke dalam. Kita pindahkan, iya. Insyaallah bisa jadi. Tapi kan kalau misalkan kita harus merubah dengan tata busana secara langsung kan kita nggak bisa, tetap harus berjalan. Tapi di sisi lain kayak gitu kan perlu sokongan dari yayasan. Nggak mungkin kita anak asrama yang nggak punya power pengen buka, ayo kita masuk. Jadi skena syariah gitu. Kita jadi kelompok mereka nanti. Iya, intinya kita seharusnya memberi peluang buat mereka ke dalam, sehingga mereka juga secara emosional dapat gitu. Betul. Secara emosional. Ntar ya apakah nanti yayasan akan membelikan kopi satu hari 500 pack? Kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari maksudnya kan ini karena Korps Dakwah di bawah naungan yayasan, seharusnya yayasan juga harus turun tangan gitu, bukan Korps Dakwah. Korps Dakwah kan cuma sekedar memonitoring, bukan monitoring sih, kepanjangan tangan kita melaksanakan kegiatan, tapi support dana dari yayasan. Karena kan pemasukan dari yayasan seharusnya juga banyak dong. Ya kan, kita nggak tahu. Dari kan Masjid Syuhada kan banyak dari lembaga formal, terus habis itu tanah wakaf dan lain-lain kan juga masih banyak kan. Ya semoga yayasan juga paham dengan apa yang kita rasakan selama ini. Betul. Iya. Tapi kalau dilihat dari tahun kemarin itu gimana Mas Jan? Ada nggak street cafe dulu? Yang tahunnya? Dulu nggak. Kalau dulu kan hanya yang di angkringan itu. Nah itu paling ramenya cuma Sabtu sama Minggu doang. Sisanya sepi. Nah, tapi memang pas sebelumnya juga aku pernah nemuin ya tanda kutip botol-botol minuman keras lah. Itu sebelum street cafe. Nah itu memang jadi tempat tongkrongan ya. Kalau kita lihat juga masih kadang yang di dekat tiang listrik, itu biasanya sampai subuh juga. Nah itu. Kemarin soalnya juga kalau tak lihat kemarin ya waktu ada postingan terbaru dari Masjid Syuhada itu, nah di salah satu komennya itu ada kayak gini
yang Ngakuin ya, aku ngakuin, ya ngakuin. pengakuan. Ya, pengakuan. Isinya itu kalau nggak salah. Dulu saya juga pernah minum Ah. juga. Dulu saya juga pokoknya mohon maaf nih, dulu saya juga pernah jadi pelaku dan hal semacam itu kayak udah biasa gitu, menjadi hal yang biasa, mabuk di depan syuhada gitu. Intinya hal aktivitas mabuk-mabukan di depan masjid syuhada itu menjadi hal yang Normal. kalau kata dia ya itu hal yang mungkin sudah biasa gitu. Nah, artinya kan memang iya ini PR bersama lah, kita ya harusnya nggak menormalisasi aktivitas semacam itu, apalagi di lingkungan tempat ibadah gitu ya. Nah, ini kita nggak tahu ya di depan gereja juga kayak gitu nggak ya? Kayaknya hampir semua deh. Karena waktu itu ada juga pelang yang menolak Coffee Street yang di jalan seberang Ide Wanyuman itu yang sebelah sana. Oh, yang iya. daerah Raminten ya? Iya. Enggak. Yang di dekat Bimbel GO. Oh, iya. Dekat gereja situ. Iya, situ juga semua udah ada pelang. Kami menolak atas nama RT berapa ya, aku lupa. Pokoknya dia menolak Berarti artinya Coffee emang Street. itu udah lama ya? Itu iya lama. Kalau di sisi dilihat dari sisi lingkungan ya, mereka pasti memberikan dampak yang buruk karena Coffee Street kan setiap harinya menghasilkan plastik-plastik yang banyak. Nah, mereka nggak tahu buangnya kemana dan lain-lain. Apakah mereka juga mengelola dengan sampah dengan baik kan kita nggak tahu. Di sana juga jadi PR-nya Pemkot juga. Iya. Sebenarnya semua hal ini juga harus ikut gitu. Iya, semua lini sih. Dan kemarin itu waktu viralnya yang pertama waktu bulan Ramadan gitu ya. Iya. Itu kita aku sih sempat datangi perwakilan dari warga lokal sini kalau akamsi sini lah sebetulnya. Itu ya perwakilan dari komunitas pemuda di sini kalau tidak salah ya. Aku lupa namanya. Inisial. Aku lupa namanya. Wajahnya aku ingat tahu. Dan dia itu jadi salah satu pemilik coffee shop ya. Coffee shop kan artinya memang legal. Legal. Memang udah dapat izin, bayar pajak juga gitu. Nah, itu sempat ke sini dan juga diskusi lah. Dan intinya memang nggak keberatan dengan hal itu. Bahkan dia menyampaikan ya dari warga situ juga sebetulnya ya kurang berkenan gitu ya. Tapi ini di sisi lain kita nggak membenci atau nggak memojokkan nggak memojokkan secara personal gitu. Atau kita menyudutkan street dalam dalam artian menyudutkan pedagang street cafe-nya enggak. Cuman ya itu tadi yang kita kritisi itu lingkungan yang diciptakan gitu. Kecuali tadi kalau semisal bisa bisa mengadakan street cafe tapi tanpa adanya mabuk-mabukan, tanpa adanya kevulgaran, itu kan ya malah lebih bagus, bisa mendukung ekonomi juga gitu ya. Nah, iya, emang kompleks sih kayak persoalan kayak gini tuh. Jadi butuh dukungan lah dari banyak pihak begitu. Nah, kalau harapannya nih mungkin ada nggak mungkin opsi-opsi lain, semisal kita sudah diskusi dengan banyak pihak tadi ya gitu. Kan kemungkinan pasti membawa kepentingan sendiri-sendiri ini. Kopi shop street cafe punya kepentingan sendiri, terus yang jaga parkir punya kepentingan sendiri, masjid juga punya kepentingan sendiri, terus Pemkot juga punya kepentingan sendiri gitu. Artinya memang kita sulit untuk mencari adil untuk semua hal gitu ya. Tapi kalau sebelumnya kita melihat
dari misalkan pengelola coffee street ya. Kalau saya nggak tahu apakah rumah ibadah yang lain juga merasakan hal serupa, kayak yang HKBP, terus gereja Katolik Santa siapa ya? Siapa ya? Iya itu. Santo Antonius. Nah, apakah mereka juga merasakan hal serupa sama kita? Kalau misalkan dilihat dari misalkan doang. Kalau misalkan keluhan ini hanya dikeluhkan sama Masjid Syuhada, seharusnya Masjid Syuhada yang memberikan regulasi lah istilahnya. Regulasi yang diberikan kepada beberapa coffee shop yang ada di depan. Kan memang space yang di depan kan itu bisa dibilang ya wilayahnya parkirnya Masjid Syuhada gitu. Kalau misalkan memang Masjid Syuhada, ini kalau aku sebagai mereka gitu, kalau misalkan mereka pengen dipindah, disuruh diberikan ya setidaknya mereka diberikan tempat kerja yang lain gitu. Misalkan ya tadi dimasukkan ke dalam. Kalau misalkan Masjid Syuhada yang pengen mereka dihilangkan ataupun pengen dia kerjakan ya setidaknya Masjid Syuhada juga memberikan solusi ya, salah satunya ya jangan serta-merta mereka dihilangkan karena efeknya sangat besar pasti dari tukang coffee street. Kalau misalkan kan mereka juga ya namanya mereka disuruh bayar nggak tahu itu legal atau enggak ilegal, dan atau misalnya mereka juga bayar gitu. Kalau sekarang tiba-tiba di-cut itu juga kasihan mereka. Sebenarnya juga kalau memang Masjid Syuhada seharusnya bisa sih powernya Masjid Syuhada juga besar, tempat juga ada, namanya juga Masjid Peninggalan Soekarno. Dengan jiwa perjuangan kita, Masjid perjuangan kan sejarahnya dengan ya baiklah, masa ada dengan begitunya aja melepaskan, tidak ada solusi yang terbaik itu. Iya sih. Udah ada peraturan yang di depan itu kan. Nah, itu harusnya udah menjadi apa juga. Itu yang jadi udah terpampang kita jelas dendanya mempertanyakan. ini nominalnya. mempertanyakan benda di Iya. dipajang itu. Itu tindak lanjutnya seperti apa itu? Itu powernya cuma 1 minggu doang. Nah, kan? Saya nggak tahu. Padahal itu kan bentuknya peraturan nih. Iya. Ya gimana ya? Kalau dilihat dari dilihat dari sisi hukum gimana? Kalau kita kemarin ya sempat Ramadan kan kita cari izin kemana-mana dari Polres, Satpol PP, Dishub, terus pihak-pihak terkait lah. Sebelum Ramadan ini memang saya hubungi 1 bulan sebelum Ramadan. Saya harap adalah konfirmasinya 1 pekan. Tidak terjawab sampai hari Ramadan. Itu karena kita belum dapat konfirmasi. Akhirnya dari pimpinan yayasan datang dan mereka menjawab dengan enteng, kita tidak mengizinkan. Kita kan Ramadan juga ada program-program kerja yang harus dilaksanakan. Positif lagi. Iya positif gitu. Tiba-tiba pasti mereka dengan pertimbangan yang lainnya. Tapi di sini juga merugikan pihak Masjid Syuhada tersendiri gitu loh. Oke. Berarti Ramadan kemarin nggak ngadain bazar ya? Kita alihkan ke dalam karena dialihkan ke dalam. ya tadi Menghormati maksimal, menghormati peraturan yang sudah ada. mengindahkan gitu kan. Gitulah. Tapi untuk street cafe masih. Kalau kita lihat itu kayaknya di pekan masuk pekan ketiga itu udah mulai ada lagi. Kan sempat itikaf kita juga terganggu karena Yang sampai viral itu ya. Gimana ya? Ya apa? Kita yang awalnya mungkin mengindahkan peraturan yang sudah dibuat sampai mengundurkan bazar yang harusnya di depan diundurkan ke dalam masjid demi untuk mengindahkan peraturan yang sudah ada. Tapi malah dari pihak lain melanggar gitulah kasarnya gitu. Nah, tapi ya ini kalau dari sisi hukum kan memang kalau sudah ada peraturan di situ pasti sudah menyalahi aturan. Anehnya kalau kita lihat-lihat kan kemarin ada beberapa kali lah Satpol PP itu ada yang jaga menciduk ya? Dan juga ada yang juga merazia. Tapi yang kita heran tuh setiap ada razia coffee streetnya itu tutup. Ya, ada beberapa kali langsung tutup gitu. sudah nggak buka, emang nggak buka. Biasanya
udah tahu gitu. Kayak seperti sudah tahu gitu loh. Entah itu ada oknum di sisi mananya itu saya tidak bisa langsung Oh iya, iya, gitulah. iya. Kita nggak tahu ya. Gitu. Sumpah kita nggak tahu. Jadi sebelum adanya razia Satpol PP itu Cafe Street-nya sudah ibaratnya sudah tahu gitu ya kalau kayak seperti Ya mungkin ya. Oh. Nah, mungkin karena Berarti sakit. feelingnya kuat ya? Iya mungkin. Ikatan sama yang lain ya. Tahu. Wah, iya sih. Ada dukun pribadi ya, ada orang pintar. Oh, jangan-jangan mereka lebih soleh dari Masya Allah. kita kan nggak tahu ya. Aduh, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya ini mungkin ya semoga saja lah ada solusi-solusi yang nanti bisa dihadirkan dari stakeholder terkait lah. Ya kita memang butuh langkah konkret gitu ya, karena kita nggak bisa membiarkan ini terjadi terus menerus dan ya mosok kayak gini harus diviralin tiap hari gitu kan ya kan. Sebenarnya kan hal yang mungkin bisa diselesaikan dengan mudah ya oleh pihak yang bersangkutan gitu. Ya harapannya bisa cepat kayak ya kayak di Jawa Barat itu siapa? Kang Deddy. Nah, itu bisa dicontoh itu. Iya. Pak Wali Kota bisa mencontoh ya. Ya, ya itu referensi lah ya. Nanti ya kan bisa lihat di YouTube ya gitu. TikTok pribadi juga ada itu Pak Deddy. Ya. Bapak Aing. Izin Pak Wali Kota. Izin Pak Wali Kota ya. Izin tag. Ya. Itu karena ini juga sih di sini kan selain tempat ibadah juga tadi cagar budaya dan juga monumen pahlawan gitu ya. Monumen pahlawan. Jadi kalau hal-hal yang kayak gini itu terus-terusan ada mabuk-mabukan, terus apa lagi? Pakaian yang minim di tempat ibadah, terus pergaulannya yang terlalu vulgar itu kan sebenarnya secara nggak langsung mencoreng monumen pahlawan itu sendiri gitu ya. Dari mencoreng dua hal ya, tempat ibadah dan juga monumen pahlawan gitu. Nah ini iya harusnya yang paling tersinggung soal ini itu ya pemerintah gitu. Nah cuman ini kita tunggu lah langkah-langkah konkretnya gitu ya. Minta tolong. Nah kita bicara di sini pun nggak ada kepentingan sama sekali gitu ya. Jadi ya kita murni dari rasa keresahan, rasa kritis kita, ya, apalagi kita masih muda gitu ya. Hal-hal yang kayak gini itu ya kalau bukan kita yang mengkritisi gitu ya siapa lagi gitu. Nah, ya kalau melihat dari perspektif mahasiswa apalagi ya dengan kacamata akademik, dengan kacamata kita kan melihatnya nggak mungkin kalau orang-orang biasa begitu ya, biasanya kan melihat suatu isu, suatu fenomena itu pasti judging lah ngejudge langsung, justifikasi langsung. Tapi kita kan memang melihat langsung di lapangan, realitanya di lapangan itu kayak gimana begitu. Jadi apa yang kita lontarkan pendapat kita ini memang berdasarkan apa yang kita lihat selama ini, begitu. Apa yang kita resahkan selama ini. Nah, gitu. Ada mungkin harapan terakhir dari bapak-bapak lagi. Bapak. Ya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Abda sebagai kita hanya sebagai sayap-sayap juga ya, kita sebagai yang masih di bawah yayasan lah. Sebenarnya kita perlu dukungan penuh juga dari yayasan. Harapannya ya
dari berbagai lini juga dari yayasan, kemudian pemerintah ataupun pihak pengelola coffee street ini, baik dari pemilik coffee street, tukang parkir, kemudian backingan yang belakang mungkin bisa kita musyawarahkan secara bersama. Karena mungkin tadi aku sempat dibaca dalam surat Ali Imran itu ayat berapa ya? Ayatnya qad rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Sini ada kata wasyawirhum, artinya di dalam Al-Qur'an itu memang diperintahkan juga buat kita apabila menghadapi suatu problem atau masalah itu dengan diselesaikan dengan cara musyawarah gitu. Itu memang sangat-sangat diperlukan, karena biar tidak ada pihak-pihak yang istilahnya main di belakang lah ya. Jadi kita memang perlu lakukan itu secara terbuka. Ya memang perlu disatukan dalam satu majelis dan dalam satu musyawarah, sehingga nanti bisa dicari solusi, dicari langkah-langkah kira-kira yang bisa diterima oleh semua pihak gitu. Tidak hanya kita sebagai pihak masjid, tapi juga dari pihak sana, dan itu juga memperhatikan tadi etika-etika yang ada di lingkungan masjid ini khususnya. Mungkin itu sih harapannya, tetap perlu kita musyawarahkan, selesaikan lah untuk menjawab keresahan-keresahan ini, mulai dari peraturan tadi ya Pak, mohon ya perlu ditinjau lagi lah. Ya, ini harapan dari warga lokal. Ya, dari Mas Afdah gimana? Semoga aja masalah coffee street ya tadi apa yang disampaikan Mas Pian, dari semua pihak, terutama yayasan, seharusnya memberikan solusi yang terbaik. Jadi bukan kita anak asrama yang ya kita kritis, tapi kalau nggak ada campur tangan dari yayasan, maksudnya nggak ada support dan lain-lain, ya kita nggak ada power, dan kita ya sebatas apa ya, tinggi doang. Ada asal-asalan ya. Kalau dibilang Masjid Syuhada kurang kaderisasi memang betul. Tapi mungkin ini kedepannya buat koreksi kita, apakah nantinya apakah ada kaderisasi dalam bentuk dai-dai muda, apakah nanti kolaborasi antar empat lembaga yang bisa memberikan ya setidaknya dai yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat Kota Baru, terutama Kalijodo. Gitu. Karena kalau dibilang alumni anak-anak Masjid Syuhada sudah bilang tahun saya dulu ada kayak gini. Ya, sebenarnya bisa, tapi realisasinya karena zaman berkembang kan kita sulit aja. Beda treatmentnya, langkah dakwahnya kita juga tersegmentasi, ada yang dan lain-lain. Jadi ya perlu dukungan banyak lah dari pendanaan lah dan lainnya, itu pasti kita butuh gitu. Ya, pamungkas. Apa ya? Saya rasa sudah disampaikan semua sama teman-teman. Ya mungkin mempertegas saja. Semoga setelah ini mungkin nanti ada pihak-pihak yang melihat podcast ini, mungkin ada kesadaran bahwa ada salah satu dari beberapa pihak yang sangat diresahkan gitu. Mungkin ada kebijakan dari pemerintah atau dari yayasan atau dari mana yang sekiranya mengurangi keresahan dari kita. Kalau menghilangkan keseluruhnya, kalau bisa ya silahkan gitu. Cuman ya bertahap lah. Seperti itu mungkin. Ya. Win-win solution gitu ya. Ya, win-win solution. Ya, dan ya ini harapan kita juga ya semoga saja ya kita semuanya nanti bisa mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Dan ya kita doakan ya ini sebagai kalau memang kita nggak ada kepentingan apapun ya, kita doakan semoga oknum-oknum ataupun siapapun yang terlibat mungkin dalam tanda kutip tadi main di belakang juga semoga segera tercerahkan begitu. Amin. Dan juga semoga kita doakan juga ke
street cafe-nya juga rezekinya lancar, dagangannya juga banyak yang banyak laku gitu. Tapi ya dalam tanda kutip tadi harus syariah. Busananya jadi Berbusana, skena syariah. iya. Skena syariah. Tuh, perutnya itu jangan. Ya, itu Perut lah. bapak-bapak yang gitu. dibuka-buka Pak Jangan dingin. dibuka-buka gitu. Angin. Perutnya. Itu ya mungkin itu obrolan kita yang mungkin semoga bisa membawa pencerahan untuk semua ya gitu. Itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.